Udah kelihatan kan ya? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penulisan direct request. Pengertian direct request. Direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera menggunakan berbagai media komunikasi yang ada termasuk media elektronik. Pengorganisasian direction request. Yang pertama, sajikan permintaan atau ide-ide pokok, main ide. Yang kedua, menyatakan apa yang diinginkan pada kalimat pertama. Yang ketiga, menjelaskan permintaan yang sebenarnya. Yang keempat, menyatakan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan. Organisasi direct request. Pembukaan. Menyatakan permintaan secara lebih khusus. Penjelasan rincian. Agar penjelasan terhadap hasil perkembangan kata-kata pembukaan lebih lancar. Penutup. Diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan khusus. Permintaan informasi rutin. Dalam membuat surat permintaan rutin perlu diperhatikan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang ingin diketahui. Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui. Yang ketiga, mengapa hal ini dapat membantu dalam kaitannya dengan direct request. Permintaan dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi bisnis. Macam-macam permintaan informasi. Yang pertama, dalam organisasi. Beberapa pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dalam membentuk tertulis seperti memo. Yang kedua, permintaan keluar organisasi. Kita lebih memberi respon terhadap iklan yang dipasang di suatu surat kabar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dela. Menulis direct request untuk pengaduan. Surat pengaduan atau claim letter dan surat penyesuaian adjustment letter yang berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Dalam surat direct request, kita mungkin dapat meminta salah satu dari berikut ini. Yang pertama, pengembalian barang yang sudah dibeli atau refund. Yang kedua, meminta pengiriman barang yang baru sesuai yang dipesan. Yang ketiga, penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak. Yang keempat, perbaikan gratis. Yang kelima, pengurangan harga karena produknya ada yang cacat atau rusak. Next. Dalam menulis surat pengaduan, perlu diperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, jelaskan masalah yang kita hadapi secara rinci. Yang kedua, lampirkan informasi pendukung. Yang ketiga, usahakan nada surat kita tidak marah atau emosional. Yang keempat, permintaan tindakan khusus. Surat undangan, pesanan, dan reservasi. Surat undangan. Penulisan surat undangan biasanya menggunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini, pendekatan langsung mencakup 3 komponen, yaitu yang pertama,
ide pokok atau main idea. Yang kedua, penjelasan rinci atau explanation. Yang ketiga, penutup atau closing. Terus surat pesanan dan reservasi. Permintaan langsung dalam bentuk pesanan seringkali dibuat oleh perusahaan karena perusahaan tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhannya. Surat pesanan mencakup 3 komponen penting, yaitu yang pertama, pernyataan rinci apa yang kita pesan. Yang kedua, metode pengirimannya. Yang ketiga, cara pembayarannya. Next. Permintaan kredit. Yang pertama, mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga perkreditan yang ada. Yang kedua, mengirimkan atau melampirkan berbagai data pendukung penting yang diperlukan dalam proses memperoleh kredit tersebut. Data pendukung ini mencakup kartu tanda pengenal, laporan keuangan tahun terakhir, data pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit. Next. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ingin bertanya di kolom komentar aja ya. Maksudnya di kolom chat. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, nanti di chat ya. Oke, makasih Astaf. Sudah. Saya akan menjawab punya Koro dulu ya. Manfaat reservasi yaitu, saya akan menjawab pertanyaan dari Koro ya. Manfaat reservasi yaitu bagi konsumen dengan melakukan reservasi bisa mendapatkan kepastian untuk memperoleh tempat, semisalnya kamar hotel. Dengan melakukan reservasi, konsumen juga dapat datang pada saat yang ditentukan dan langsung memperoleh tempat, termasuk ketika memesan tiket pesawat ataupun memesan kamar hotel. Konsumen dapat memperkirakan total biaya yang akan dikeluarkan dan memudahkan mereka mendapatkan fasilitas. Sedangkan bagi penyedia layanan, reservasi dapat memudahkan mereka untuk mempersiapkan semua keperluan tamu, menyiapkan fasilitas sebelum digunakan konsumen, serta mengetahui kapasitas tempat pada hari tertentu sehingga tidak akan tumpang tindih dengan konsumen yang lainnya. Bagaimana, Koro? Cukup Dela, makasih. Sama-sama.
Saya ingin menjawab dari pertanyaan Santi Nurfaidah. Bila Anda ingin mengetahui tentang sesuatu hal untuk memperoleh opini dari seseorang atau memberikan saran untuk melakukan suatu tindakan sederhana, Anda biasanya hanya perlu bertanya. Contoh, permintaan secara sederhana adalah menanyakan apa yang dapat Anda kerjakan atau mengapa saya membuat surat permintaan, dengan anggapan bahwa pembaca dapat melakukan apa yang Anda minta dengan segera. Apakah bisa dipahami, Santi? Terima kasih Lukman dan kelompok 2.